Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Quranic Healing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebagai sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kita dilarang mengganggu hewan. Bahkan ada beberapa hewan yang bisa jadi sahabat manusia dan bisa dijadikan hewan peliharaan. Namun demikian, sebagai muslim kita wajib tahu ada hewan yang boleh dipelihara dan ada hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Berikut 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Yang pertama, anjing. Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam karena termasuk hewan yang dinajiskan air liurnya. Memelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qiroh. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis lain juga menyebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 qirot. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal lain mengapa Islam melarang memelihara anjing adalah bahwasanya malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang terdapat anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah SAW saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah SAW pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada satupun yang menghalang-halangi aku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada korden yang bergambar dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki dan perintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Yang kedua, hewan yang dilarang dipelihara adalah ular. Memelihara ular hukumnya diharamkan. Jenis ular apapun jika dipelihara tetap diharamkan karena ular adalah hewan melata dan berbahaya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh ular jika bertemu ular, bukan untuk dipelihara. Hal tersebut tercantum dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kala jengking. Hadis riwayat Tirmidzi. Sudah sangat jelas sekali bahwa perintah Rasul adalah perintah Allah juga, maka sebaiknya kita membunuh binatang ular dan untuk tidak merawatnya karena hal tersebut bertentangan dengan yang Rasul ajarkan. Binatang yang dianjurkan untuk dibunuh haram untuk dipelihara karena adanya perintah untuk membunuhnya, menggugurkan kemuliaannya dan dilarang memeliharanya. Yang ketiga, hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam adalah elang. Elang menjadi hewan yang dilarang dalam agama Islam karena selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya juga termasuk burung pemangsa. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Yang keempat,
hewan yang dilarang dipelihara adalah tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh sebab itu Islam melarang untuk memelihara tikus karena tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mudaratnya. Alasan lain mengapa tikus dilarang untuk dipelihara juga karena tikus pembawa penyakit. Islam tidak serta-merta melarang umatnya untuk bertindak jika tidak didasari sebuah alasan. Alasan kuat ini jelas jika tikus berada di rumah akan menjadi bibit penyakit di mana-mana. Islam sangat mengindahkan kebersihan karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam sebuah hadis yang artinya kebersihan sebagian dari iman, hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, hewan yang dilarang dipelihara adalah gagak. Gagak di sini dimaksudkan adalah gagak yang putih punggung dan perutnya adalah hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Syafi'i bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan dibunuh. Hikmah dari tidak memelihara gagak adalah karena gagak bukanlah hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Selain itu tidak ada alasan yang menjelaskan lebih karena hal tersebut hanyalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah perintahkan maka harus dijalankan. Yang keenam, cicak. Cicak adalah hewan yang sering berada dan berkeliaran di rumah. Hewan ini dilarang untuk dipelihara dengan khusus. Meskipun ada di rumah, seharusnya cicak dibunuh saja. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Malah orang yang membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Dalil lain untuk hewan yang dilarang dipelihara adalah berdasarkan ulama Syafi'iyah mengatakan haram bagi mukallaf, yaitu orang yang mendapat beban syariat, untuk memelihara beberapa binatang, di antaranya anjing, bagi yang tidak membutuhkannya. Demikian pula 5 binatang pengganggu lainnya seperti elang, kalajengking, tikus, gagak, dan ular. Begitulah penjelasan dari keenam hewan yang dilarang untuk dipelihara jika tidak ada kemudaratannya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua dan menjadi amal jariah. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.